Kali ini, saya dan rekan saya sedang berada di depan toko Artemis Fashion yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung. Artemis Fashion merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang fashion wanita yang menyediakan berbagai jenis pakaian seperti gamis, kemeja, celana, dan hijab dengan desain yang modern dan nyaman digunakan. Usaha ini mulai dirintis pada tahun 2011 dan resmi berdiri pada tahun 2013. Seiring berjalannya waktu, Artemis Fashion terus berkembang dengan tidak hanya menjual produk secara langsung di toko, tetapi juga memanfaatkan platform digital seperti TikTok, Shopee, dan juga Instagram. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Artemis Fashion, mari kita simak hasil wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mewawancara karyawan dari Artemis Store Bandar Lampung. Sebelumnya izin perkenalkan, nama aku Putri Tahara. Nama aku Sevilla. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Nama aku Anissa. Dengan Kak Anissa. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bisa nggak sih sedikit ceritain terkait dengan usaha Artemis Fashion ini yang dijalankan? Terkait bisnis Artemis Fashion. Jadi Artemis itu sendiri kita berfokus pada fashion, khususnya fashion wanita kayak yang di belakang kita ini. Terus kita itu fokus bisnisnya menyediakan produk yang up to date untuk pelanggan, tapi yang harganya masih terjangkau gitu. Kalau untuk penjualannya sendiri di Artemis ini bisa online ataupun langsung ke store. Jadi pembeli itu bebas mau belanja lewat mana, bisa lebih fleksibel. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira usaha ini tuh berdiri kapan dan bergerak di bidang apa? Untuk bentuknya Artemis itu sebenarnya udah dirintis dari tahun 2011, tapi pada saat itu kita belum ada namanya, masih jualan biasa aja. Nah, kalau untuk nama Artemis sendiri itu mulai diresmiin tanggal 13 Desember 2013. Nah, dari situ kita mulai fokus usaha di bidang fashion perempuan dengan nama Artemis. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu, kira-kira ada berapa karyawan di Artemis Fashion? Kalau untuk karyawan di sini itu kurang lebih ada 20 orang, 20 sampai 23 orang. Kurang lebih segitu karena kan beberapa ada yang freelance. Itu kita dibagi beberapa tim, mulai dari tim penjualan, tim media sosial, terus ada tim store, ada tim packing, sama tim gudang juga. Oke, ini masuk ke tentang etika ya. Kira-kira Artemis Fashion ini punya nilai atau prinsip tertentu yang dijadikan pedoman dalam menjalankan usahanya enggak? Prinsip tertentu dari Artemis sendiri itu kita lebih ke kejujuran dan juga menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi lebih menekankan integritas ya. Oke, yang selanjutnya itu bagaimana Artemis Fashion ini bisa menerapkan nilai etika bisnis dalam hubungannya dengan karyawan? Untuk etika bisnis di Artemis sendiri itu kita berusaha untuk menciptakan kayak suasana kerja yang nyaman. Jadi untuk pembicaraan kayak gitu biasanya kita terbuka, jika ada masalah itu kita selesaikan bersama dengan kekeluargaan. Dan juga untuk soal pekerjaan itu tiap tim punya job desk masing-masing, jadi pekerjaan itu tidak saling tumpang tindih, jadi bisa berjalan lancar. Selanjutnya, aku nanya, bagaimana sih Artemis ini dalam menjaga etika dengan konsumen dan pelanggan? Kalau untuk dengan konsumen dan pelanggan itu kita selalu berusaha untuk jujur. Terus kita kalau review produk itu kita nggak melebih-lebihkan. Jadi apa adanya barang itu ya kita jelaskan ke konsumen seperti itu supaya konsumen tetap percaya sama kita. Dan juga kalaupun ada komplain atau apa itu kita selalu berusaha fast respon dan memberikan solusi sama konsumen. Oke, selanjutnya dalam menjalankan usaha itu apakah pernah menghadapi suatu dilema atau tantangan terkait etika bisnis? Kalau itu pasti pernah, beberapa kali pernah. Contohnya kayak kemarin mendekati raya itu kan peningkatan banyak banget peningkatan permintaan barang.
Cuma ternyata stok yang kita siapin itu nggak semuanya perfect. Jadi ada beberapa barang yang misal jahitannya kurang bagus atau ada kain yang kena noda. Nah itu sebenarnya kita juga ini dijual atau enggak ya. Tapi karena tapi kalau di Artemis karena kita tetap mengutamakan kualitas produk dan juga kejujuran customer. Nah untuk yang barang-barang agak reject itu keputusan kita untuk nggak dijual lagi aja supaya customer tetap percaya sama kualitas barang yang kita sediain. Selanjutnya, apakah perusahaan ini pernah melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap perilaku karyawan agar tetap sesuai dengan etika bisnis? Kalau itu ya pasti ada evaluasi seperti itu, tapi kita melakukannya tidak kayak secara tidak kaku gitu, lebih ke kayak sering diskusi bareng, fleksibel aja diskusi bareng, atau kalau rapat kita juga tetap mengingatkan kayak aturan-aturan apa yang harus kita jalani, jadi tetap kayak kekeluargaan gitu. Pertanyaan terakhir nih, kalau terjadi pelanggaran etika di perusahaan itu bagaimana cara perusahaan untuk menanganinya? Kalau ada yang melakukan pelanggaran etika seperti itu, biasanya yang pertama pasti kita tegur dulu baik-baik, kita omongin baik-baik, sama memberi nasihat untuk hal seperti itu nggak diulangin lagi. Nah, jika memang sudah dinasehati, sudah diomongin baik-baik masih terjadi berulang, nah biasanya di situ baru kita ambil tindakan tegas sesuai aturan aja. Segitu saja pertanyaan dari kami. Dari kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya kau udah mau membantu kita di wawancara ini. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.